Justru keluarnya Kiai Haji Madudin dari keanggotaan LBM PBNU itu semakin menguatkan Kiai Haji Madudin, dan PBNU sendiri ibaratnya sudah mengguyur aftur, di mana aftur ini, Anda tahu aftur bagaimana, yang sangat sensitif sekali dengan percikan yang menimbulkan kebakaran yang luar biasa. Dengan kata lain, PBNU mengeluarkan Kiai Haji Madudin dari keanggotaan PBNU ibaratnya sudah menggerujuk, mengguyur aftur agar pembusukan klan Balau ini makin masif, busuk-busuk dan hilang dari permukaan bumi Nusantara ini. Dan yang sekarang kita waspadai adalah Kiai Haji Miftahul Ayar, bagaimana statementnya, bagaimana pergerakannya. Terus mengawas-awasi Kiai Miftahul Ayar agar beliau akhirnya tersadar lebih mementingkan kepentingan Nahdlin akar rumput daripada mementingkan dirinya sendiri, kedudukannya sendiri, dan terus berleha-leha di zona Yaman. Belum lama ini Kiai Haji Akhil Sirot itu justru mendukung pergerakan PWLS, dimana saya lupa ya tempatnya, tapi ketika ada deklarasi PWLS itu hadir Kiai Haji Akhil Sirot. Ini kata kuncinya kenapa Kiai Haji Madudin dicoret keanggotaannya dari LBM PBNU. Anda bisa simpulkan sendiri apa makna dari semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, sebagai anggota PWI Laskar Sabilillah berjanji satu, setia mempertahankan dan membela ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua, dengan segenap jiwa raga siap sedia menghadapi musuh dan berkhianat terhadap Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap sedia mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hassantukum lil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum usul bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Cerdaslah berpikir, jangan gampang emosi. Emosi boleh, tapi tetap mengedepankan akal dan pikiran, bukan nafsu. Yang ini terus dipraming oleh Paloi. Kita ini hanya nafsu dalam menanggapi habaib telek bedret. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Sudah ramai sekali diperbincangkan bahwa Kiai Haji Madudin sudah dipecat dari keanggotaan LBM PBNU, dan muncul banyak spekulasi tentunya.
Lebih lengkapnya Anda bisa mengakses mengenai Kiai Haji Madudin ini sudah tidak menjadi anggota di LBM PBNU. Linknya saya taruh di deskripsi. Silakan Anda download dan Anda bisa baca dengan sejelas-jelasnya. Saya tidak akan membacakan surat pergantian paruh waktu kepengurusan LBM yang merupakan lembaga badan otonomi PBNU, lembaga Basul Masail. Kalau Kiai Haji Madudin ini sudah tidak menjadi anggota LBM, pasti dari versinya klan Ba'alawi ataupun muhibin-muhibinnya, wah sangat heboh sekali, bersorak-sorai, motong nggak mungkin lah muhibinnya terus dijamu. Wah, kami jamu para muhibin setelah ente semua berhasil memblow up terus mengenai Kiai Haji Madudin. Akhirnya sekarang Kiai Haji Madudin dipecat dari keanggotaan LBM di PBNU. Nggak mungkin Ba'alawi akan melawan seperti itu, nggak mungkin lah. Ba'alawi itu memang tidak punya rasa terima kasih. Masalahnya apa? Rai gedek. Itu harus Anda ingat-ingat tuh, Ba'alawi itu rai gedek. Randisin, nggak punya malu ngomong apa kemarin nggak pernah diingat, ora titen gitu loh. Ya itulah orang-orang Yaman, Hadramaut, Asu. Oke, kita kembali lagi kepada soal Kiai Haji Madudin sudah tidak lagi menjadi anggota LBM. Sebetulnya ini yang lebih kita fokuskan. Ketajaman kita tuh bukan kepada Gus Yahya Khalil Stakuf, bukan. Meskipun beliau ini seorang ketua umum dari PBNU. Anda pasti tidak tahu dan tidak mengerti di balik layar ini di balik saya monolog inilah, di balik teman-teman selama ini terus menyuarakan mengenai palsunya nasab klan Ba'alawi, yang akhirnya selalu saja PBNU menjadi bulan-bulanan. Bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf itu sangat-sangat menyayangi, sangat melindungi Kiai Haji Madudin, itu jelas. Soal istilah pemecatan, kenapa nggak dari dulu? Ketika masih ramenya, itu ramai banget tuh diperbicarakan. Algoritma di semua platform itu naik semua mengenai Kiai Haji Madudin. Kenapa nggak dari dulu? Terlintas nggak pertanyaan Anda seperti itu? Kenapa baru sekarang istilah dipecat itu? Satu, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Setelah PWI dan LS ini sudah secara masif dideklarasikan, dibentuk, yang tersebar di beberapa kota, kabupaten di seluruh Indonesia. Artinya secara fondasi ini sudah masif berdiri di mana-mana. Ada PWI LS di Jawa Tengah, di Jogja, ada di Lampung, dan beberapa tempat yang ada di Indonesia ini. Artinya apa? Gus Yahya Khalil Stakuf merasa malu, tidak punya kuasa, tidak berdaya dalam hal ini. Karena ya memang sebagai ketua umum ya bukan hanya masalah Ba'alawi dengan nasabnya macam yang beliau pikirkan. Tentu saja tidak seperti itu. Banyak hal yang memang tugas-tugas beliau ini yang diemban. Makanya beban pikiran itu kan, di sisi lain Gus Yahya Khalil Stakuf itu menyayangi banget, melindungi banget Kiai Haji Madudin. Tapi di dalam internal PBNU sendiri Anda akan mengerti bagaimana pressure dari klan Ba'alawi tentang Kiai Haji Madudin. Ya sudah, dilepas saja. Tapi bukan di situ standingnya, itu bukan di situ standing powernya tentang pemecatan Kiai Haji Madudin itu bukan serta merta dari Gus Yahya Khalil Stakuf ini. Beberapa pihak sudah saya ajak bicara, ada narasumbernya
beliau bukan pengurus PBNU, bukan di pengurus pusat, bukan di PCNU, bukan. Beliau murni kultural PBNU itu mengatakan bahwa ini sebetulnya standing powernya adalah bagaimana sampai Kiai Haji Madudin dipecat nih, arahnya yang jelas, yang harus kita soroti dengan tajam dan digarisbawahi adalah Kiai Haji Miftahul Ayar, Rois Am PBNU. Itu yang kita fokuskan. Jangan ke Gus Yahya Kholilistakuf. Jangan. Kenapa bisa begitu? Ini saya kutip dari omongan beliau ya, yang saya sebut tadi, seorang NU kultural yang luar biasa tadi. Di PBNU jangan sampai ada yang mengungguli kemampuan menjelajah ilmu-ilmu agama Islam dari mulai sejarah. Ini salah satunya, saya kurang hafal banget, tapi salah satunya adalah dari ilmu sejarah Islam yang masuk ke Indonesia ini, kemudian kitab kuning dan segala macam lah. Saya kurang paham, kurang rinci ya, tapi jangan sampai ada yang mengungguli kemampuan akademis, kemampuan intelektual Kiai Miftahul Ayar. Kalau ini sampai ada orang seperti ini, yang saya maksud adalah Kiai Haji Madudin, Anda pasti bisa menyimpulkan seperti apa di bawahnya, yang sampai hari ini Kiai Miftahul Ayar jelas kan condongnya ke Ba'alawi kan, bukan ke para Nahdliyin akar rumput kan, bukan. Nah, akhirnya ya sudah diputuskan untuk dikeluarkan dari keanggotaan Kiai Haji Madudin, dari keanggotaan LBM PBNU. Karena ya diduga Kiai Haji Miftahul Ayar ini tersaingi. Waduh, ada rival baru nih tentang keilmuan, intelektual, intelijensinya itu ya jauh lah antara Kiai Miftahul Ayar dengan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Secara umur beliau masih produktif. Mohon maaf ya, saya bukan melemahkan sesepuh ya. Secara pribadi saya anggap memang bagaimanapun juga Kiai Miftahul Ayar ini seorang sepuh ya, orang yang sudah tua, orang yang harus kita tetap hormati, kita hargai, terlepas kita beda pendapat dalam hal ini. Produktivitasnya sudah tidak seperti ketika beliau umur seumuran dengan Kiai Haji Madudin. Nah, sampailah pada saatnya Kiai Haji Madudin dilengsarkan dari keanggotaan LBM. Ini supaya untuk kalau konteksnya Kiai Miftahul Ayar, ya jangan sampai ada yang mengungguli intelektualnya, intelijensinya, ya, dan sampai mengungguli Rois Am. Dan setelah dicoret dari keanggotaan, apakah juga di dalam tubuh internal LBM ini terus bagaimana? Justru mendukung perjuangan Kiai Haji Madudin, yang nanti pasti dong akan ditangkap langsung oleh PWI dan LS. Artinya Kiai Haji Madudin pun lebih leluasa bergerak, daya serangnya itu, daya gebrakannya itu lebih tajam ke Ba'alawi. Beda dengan ketika beliau itu ada masih di keanggotaan LBM PBNU. Dan kembali ke Gus Yahya Kholilistakuf itu juga beban gitu loh. Antara ini saya sayangi, ini saya lindungi, tapi repot, saya nggak bisa ngatasi. Lempar handuk Gus Yahya Kholilistakuf, ya sudah, dicoret dari keanggotaan, ya langsung diterima. Udah ada wadahnya kan, PWLS. Dan PWLS itu bukan rivalnya PBNU, bukan. Organisasi PWI LS itu adalah organisasi yang memang membackup
membackup semua persoalan-persoalan di Nahdien yang tidak bisa, ya, yang tidak bisa diatasi oleh PCNU yang ada di Indonesia ini. Membackup, membantu, bukan menjadi saingan. Jangan salah. Kalau menjadi saingan, tunjukkan sekarang bahwa PBI LS menjadi saingan PBNU. Mana datanya? Buktikan. Kalau cuma nomor-nomor ngerasani di TikTok, lah itu bacot doang. Dan yang lebih terpenting adalah kenapa PBI LS, kalau memang itu organisasi yang dipraming oleh Balwi dan para mukibul-mukibulnya itu sebagai organisasi terlarang, kenapa pemerintah terus justru bukan mengintai, mengawas-awasi, tapi terus mengiringi agar memang terus dibentuk di setiap kabupaten yang ada di Indonesia ini. Karena ini sudah Pak Alwi itu sudah bukan lagi kita anggap sepele gitu loh, hal yang itu nggak mungkin lah. Ya itulah dia kelemahan kita, ya. Ketika orang sudah berbicara agama, agamis, gitu, dengan jubah, dengan imamah, gitu, kita langsung trust begitu aja tanpa berpikir dengan masak-masak. Makam palsu itu bukan palsu, macam-macam lah. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa keluarnya Kiai Haji Imaduddin dari keanggotaan LBM PBNU justru membuat Kiai Haji Imaduddin lebih leluasa lagi, lebih masif lagi dalam bergerak, lebih terjangannya itu luar biasa daripada tetap stay menjadi anggota LBM di PBNU. Loh, kan tidak masalah. Sekarang ketika beliau ada di LBM pun, kontribusi PBNU apa dengan polemik Nasab Len Balawi? Nggak ada kan? Mana coba statementnya orang-orang PBNU yang di struktural yang di atas lah, yang mengetuai bidang-bidang tertentu, bidang agama dan lain sebagainya. Bagaimana statementnya? Condongnya ke Balawi. Dan yang nggak berstatement ya diem aja kan, dengan alasan tidak mau ikut-ikutan, kan begitu. Jadi Kiai Haji Imaduddin sudah keluar dari keanggotaan LBM PBNU, bukan berarti itu pelemahan. Terus penguatan PBNU, bukan. Itu berarti bukan pelemahan Kiai Haji Imaduddin. Dan akhirnya menjadi penguatan PBNU untuk cenderung ke Balawi. Bukan. Jangan sampai di framing seperti itu. Justru keluarnya Kiai Haji Imaduddin dari keanggotaan LBM PBNU itu semakin menguatkan Kiai Haji Imaduddin, dan PBNU sendiri ibaratnya sudah mengguyur aftur, di mana aftur ini, Anda tahu aftur bagaimana, yang sangat sensitif sekali dengan percikan yang menimbulkan kebakaran yang luar biasa. Dengan kata lain, PBNU mengeluarkan Kiai Haji Imaduddin dari keanggotaan PBNU ibaratnya sudah menggerujuk, mengguyur aftur agar pembusukan Klan Balawi ini makin masif, busuk dan hilang dari permukaan bumi Nusantara ini. Dan yang sekarang kita waspadai adalah Kiai Haji Miftahul Ayar, bagaimana statementnya, bagaimana pergerakannya. Terus mengawas-awasi Kiai Miftahul Ayar agar beliau akhirnya tersadar, lebih mementingkan kepentingan Nahdlin akar rumput daripada mementingkan dirinya sendiri, kedudukannya sendiri, dan terus berleha-leha di zona Yaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.